Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa'. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode tafsir, Bapak Abdul Ghafur hafizahullahu taala, dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa kelas 5A peminatan Al-Quran Hadis yang semoga dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya perwakilan dari kelompok 3 akan kembali melanjutkan pembahasan review tafsir yang kali ini bertemakan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, yaitu tafsir yang diambil berdasarkan tema-tema tertentu, berdasarkan bahasan-bahasan tertentu. Misalnya ada tema fikih, ada tema akidah, kemudian ada yang temanya jihad, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang bisa kami bahas adalah di review skripsi maudhu'i yang pertama ini, yaitu karya ilmiah yang berjudul Hakikat Syahwat di Syurga, Studi Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, karya Ibn Ashuri rahimahullah. Nah, mungkin untuk pendahuluan teman-teman sekalian, syahwat ini merupakan fitrah manusia. Jadi setiap manusia pasti punya syahwat yang tidak diberikan kepada malaikat. Manusia pasti punya nafsu, punya hawa nafsu yang tidak dipunyai oleh malaikat. Nah, dalam Islam syahwat ini harus kita kendalikan atau kita jinakkan. Allah mengatakan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, dan saya berlepas diri dari hawa nafsu saya. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu pasti mengarahkan kita kepada keburukan, ke arah keburukan. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjinakkan hawa nafsu tersebut. Kita harus mengontrol atau mengendalikan hawa nafsu tersebut. Maka potongan ayat selanjutnya adalah wa ma ubari'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam skripsi ini sang penulis dia mencari apa saja hakikat syahwat yang terdapat di dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir karya Ibn Ashur. Apa saja yang termasuk ke dalam syahwat, kategori-kategorinya, golongan-golongannya, dan sudut pandang Ibn Ashur terhadap karyanya yang memaparkan wawasan umum tentang dasar-dasar penafsiran dan bagaimana seorang penafsir berinteraksi dengan kosakata, makna, struktur, dan sistem di dalam Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai syahwat. Nah, mungkin ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari karya ilmiah ini. Yang pertama dari kelebihannya adalah metode penelitian yang digunakan sudah tepat sesuai dengan objek kajian. Nah, skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutik untuk mengkaji hakikat syahwat di syurga kelak. Metode ini tepat karena kajian ini bertujuan untuk memahami makna syahwat di surga secara mendalam. Dan yang kedua adalah teori yang digunakan relevan dengan objek kajian. Hakikat syahwat di surga, teori ini relevan karena membahas tentang hakikat syahwat dari sudut pandang keislaman. Dan yang ketiga adalah pembahasan yang dilakukan komprehensif dan juga mendalam. Yang terakhir adalah penulisan skripsi yang sistematis dan runtut. Skripsi ini ditulis dengan sistematis dan runtut sehingga mudah dipahami. Nah, skripsi ini dimulai dengan pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan juga yang terakhir daftar pustaka. Nah, akan tetapi ada beberapa kekurangan yang mungkin kami sampaikan. Yang pertama adalah pembahasan tentang hikmah adanya syahwat di surga masih kurang mendalam. Skripsi ini hanya membahas hikmah adanya syahwat di surga secara umum, yaitu sebagai bentuk kenikmatan dan kesempurnaan. Pembahasan yang lebih mendalam tentang hikmah adanya syahwat di surga, misalnya untuk menjaga kelestarian umat manusia di surga, akan lebih bermanfaat. Dan yang kedua adalah penulisan skripsi yang kurang informatif
Skripsi ini kurang informatif karena tidak menyertakan data atau informasi yang mendukung pembahasan. Penulisan skripsi yang lebih inovatif, misalnya dengan menyertakan kutipan dari sumber-sumber primer, akan lebih menarik dan meyakinkan. Akan tetapi secara umum skripsi ini sudah sangat cukup baik dan layak untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar skripsi ini menjadi lebih sempurna. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, adalah bisa kami simpulkan bahwasanya yang pertama, pembahasan tentang hikmah dan syahwat di surga ini perlu diperdalam. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hakikat syahwat di surga. Dan yang kedua adalah penulisan skripsi perlu lebih informatif atau lebih banyak memberikan informasi-informasi baru bagi para pembaca-pembacanya. Nah, ada beberapa saran yang perlu kami sampaikan untuk perbaikan skripsi ini ke depannya. Yang pertama adalah penulis dapat menambahkan pembahasan tentang hikmah adanya syahwat di surga. Dan yang kedua adalah penulis dapat menyertakan data atau informasi yang mendukung pembahasan. Misalnya dengan menyertakan kutipan dari sumber-sumber primer seperti Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama yang lain. Pemirsa, sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.